Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah mengajak kita berpikir out of the box ketika menjenguk seorang wanita yang sedang sakit, namanya Ummul Ala. Kata Nabi SAW, beliau Ummul Ala lagi sakit, hadirin. Kata Nabi kita ketika menjenguk, absyiri ya Ummul Ala, gembiralah wahai Ummul Ala, fa inna maradal mu'min, karena rasa sakit yang derita seorang mukmin yudhibu khotoya, akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan karat. Jadi suasana yang dibangun oleh Nabi ketika berhadapan dengan orang sakit itu bukan suasana melankolis, bukan suasana kesedihan, tapi suasana yang nggak dipikirkan oleh mayoritas yang sakit, khususnya sakit-sakit parah. Kalau benar kita ingin masuk surga, kata Nabi, kenapa Anda nggak gembira ya Ummul Ala? Bukankah penghalang terbesar Anda masuk surga itu dosa? Dan dengan sakit dosa Anda digugurkan. Kok sedih? Kok galau? Kok pesakitan? Senang dong. Ini yang perlu kita camkan, hadirin. Ini iman kita lagi diuji, iman beliau lagi diuji oleh Allah. Dan setiap orang yang sakit, imannya terhadap hari akhir itu diuji oleh Allah. Imannya terhadap pertemuannya dengan Allah itu diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Antum ingat gak Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau itu pernah dibisiki oleh Nabi ketika beliau mau wafat. Lalu Fatimah menangis, hadirin. Setelah Fatimah menangis, beberapa detik kemudian Fatimah tersenyum. Antum pernah dengar hadisnya? Lalu setelah beliau wafat, ada yang bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, kenapa saat menjelang Nabi SAW wafat, itu beliau membisikkan dirimu, lalu engkau menunjukkan dua ekspresi yang berbeda? Apa kata Fatimah, hadirin sekalian? Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, aku menangis karena Nabi menyampaikan kepadaku bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka aku nangis. Anak mana yang gak sedih, hadirin sekalian? Bapak kita gak sebaik Nabi aja kita nangis, apalagi punya bapak sesempurna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku tersenyum karena Nabi SAW mengatakan, engkau yang pertama dari seluruh keluargaku yang akan mengikutiku. Allahu Akbar. Artinya apa sih, hadirin? Mati. Fatimah senyum ketika dikabarkan kamu akan mati sebentar lagi. Betul, semua kita merasa nggak siap dengan kematian, apalagi sudah divonis penyakit seperti ini. Tapi masa nggak ada sisa sih di hati kita harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa nggak ada tempat sedikit pun di dalam hati kita rasa rindu bertemu dengan Rabbul Alamin? Dan satu-satunya cara adalah melewati jembatan yang bernama kematian. Dan itu yang diperlihatkan oleh Fatimah. Senang dia karena pengen ketemu bapaknya. Lalu kemana harapan itu? Harapan ingin bertemu sang Nabi di Telaga Haud, hadirin. Hadirin, kita butuh energi positif. Kita perlu husnudzan ketika menghadapi penyakit-penyakit seperti ini. Karena kalau yang selalu kita dengar adalah yang negatif-negatif, kita akan buruk sangka dengan Allah. Kita akan pesimistis. Dan Nabi mengatakan, jangan sampai Anda meninggal kecuali Anda husnudzan dengan Allah. Itu poin. Separah apapun aib kita, hadirin, jangan sampai kita meninggal kecuali kita punya husnudzan dengan Allah. Selama kita nggak melakukan kesyirikan. Karena Nabi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr.
Kalau prasangkanya baik, maka kan baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, maka buruk. Hadirin, Fatimah radhiyallahu taala anha dibilangin kamu akan mati sebentar lagi, senyum, bukan nangis, senyum. Senyum. Ini yang harus men-trigger mental kita dan hati kita. Siapa sih yang nggak banyak dosa? Tapi masa sih nggak ada tempat yang tersisa untuk mahabbatullahi azza wa jalla? Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.